Setelah 11 tahun yang lalu menjadi juara di MotoGP Qatar 2014, Marc Marquez kembali menjadi juara di MotoGP Qatar 2025, sekaligus podium ke-114-nya di kelas MotoGP. Marc Marquez mengendalikan jalannya balapan di Qatar. Semua ada di dalam strateginya. Walaupun prediksi Marc Marquez bagus, tapi tetap ada hal yang membuatnya terkejut. Karena ini balapan, apapun bisa terjadi. Dan ini yang dikatakan Marc Marquez setelah menang. Sejauh ini balapan yang terpenting. Terutama karena di sirkuit ini, lawan saya berekspektasi bahwa saya akan cukup kesulitan di sini. Pecco menunggu akhir pekan ini dan dia sangat cepat. Tapi saya bisa meningkatkan keuntungan. Jadi ini yang paling penting. Dan kembali ke puncak kejuaraan juga penting. Tapi bagaimana kami mengelola balapan hari ini sangat pintar. Dan fakta, kami memiliki kecepatan. Maksud saya melakukan strategi ini karena saya tidak bisa bertahan 22 lap dengan mendorong bagian depan. Seperti yang saya lakukan. Saya hanya melakukan push di 5 lap terakhir. Untuk informasi tambahan, Marc Marquez membuat fastest lap di dekat akhir balapan. Kemudian, Marc membicarakan soal senggolan dengan adiknya di lap pertama. Marc mengatakan, sebenarnya itu lebih kesalahan saya daripada dia. Karena saya membuka gas dan membiarkannya meluncur, lalu saya menutup lagi. Dan karena hal itu, Morbidelli mau overtake saya, dan Alex menyenggol saya. Karena saya melebar dan menutup lagi. Dan kemudian, Alex tidak mengira pergerakan itu dari saya. Itu normal. Namun kami berdua beruntung karena tetap berada di motor dan melanjutkan balapan kami. Lalu Marc Marquez menjelaskan lebih detail strateginya untuk mengendalikan balapan hari ini. Marc mengatakan, ketika saya melihat Morbidelli leading dan menjauh, saya mengatakan, oke, dia menggunakan terlalu banyak ban dan dia akan melambat nantinya. Saya menduganya. Tapi dengan menggunakan strategi itu, saya tahu bahwa Pecco akan datang. Karena jika kamu push di awal, kamu akan tiba. Tapi begitu Pecco overtake saya bilang oke, sekarang baru mulai balapan. Saya meningkatkan kecepatan dan meningkatkan pace saya. Saya mencoba kembali dan overtake dia. Dan ketika saya melihat di tikungan pertama, ada satu motor KTM, saya mengira itu Acosta. Tapi bukan. Ternyata Maverick Vinales. Itu cukup mengejutkan. Dan ya, itu performa yang luar biasa darinya, sangat baik, sangat kuat. Dia punya banyak titik kuat. Dan sekarang waktunya untuk berbicara kepada tim untuk terus maju dan terus meningkatkan diri. Dan di lap terakhir saya di sana. Dan terakhir, Marc Marquez membicarakan ini akhir pekan yang penting. Bisa menjadi pertanda untuk balapan-balapan berikutnya. Marc mengatakan, di Thailand saya cepat. Dan itu di sirkuit yang saya suka. Kemudian di Austin, track yang saya suka, tapi saya membuat kesalahan besar. Dan di Argentina, oke. Tapi di sini, sirkuit di mana biasanya saya kesulitan, ini sangat berarti. Jadi saya ingin berterima kasih kepada tim, mereka memberi setiap waktu sesuatu. Akhir pekan ini, kami memberi langkah di tikungan kanan. Jadi ini membuka jalan, memberikan napas kepada saya. Karena setelah ini, banyak sirkuit dengan tikungan ke kanan. Demikian yang dikatakan Marc Marquez. Untuk info lainnya, jangan lupa subscribe guys. Soal Maverick Vinales yang juara 2 namun terkena penalti, dikarenakan tekanan bannya di bawah rata-rata ketentuan yang ada, sehingga terkena penalti 16 detik. Sadis banget ya. Dari podium posisi kedua, jadi posisi ke-14. Dari 20 poin, jadi 2 poin. Tapi Vinales tetap senang dengan hasil ini. Next, bahas apa lagi guys?